Ibu apa? Ibu Triana. Triana ya, sebagai rekan sejawat yang kemarin sudah melakukan supervisi akademik gitu ya. Jadi Pak Sudi nanti ya Ibu hanya menyampaikan mengarahkan sama Pak Sudi ya untuk menyampaikan izin dari percakapan dan sebagainya. Oke Pak Sudi, silakan dilanjut. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi terhadap pembelajaran Ibu Fitri terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional dan tentu dengan budaya positif di dalam kelasnya. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Saya sudah melihat tujuan pembelajaran Ibu Fitri, di mana di dalam tujuan pembelajaran Ibu Fitri kemarin sudah saya melihatnya. Siswa dapat menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Newton. Kemudian dalam tujuan pembelajaran Ibu Fitri juga menyampaikan memahami konsep medan gravitasi. Kemudian siswa dapat melakukan penyelidikan tentang bagaimana gravitasi tersebut. Jadi di dalam tujuan pembelajaran Ibu ini terlihat dengan kognitifnya dan terlihat juga dengan bagaimana Ibu melakukan pembelajaran untuk mencapai afektifnya, ya, psikomotornya juga. Kemudian kemarin sudah kita bincang juga berkaitan dengan arah pengembangan Ibu Fitri yang Ibu Fitri sampaikan kemarin, yaitu berkaitan dengan apa sih yang harus Ibu pikirkan, kembangkan di dalam pembelajaran ini. Kemarin Ibu Fitri sudah menyampaikan, yaitu tentang bagaimana saya akan nantinya pengembangannya terhadap nilai-nilai universal berkaitan dengan keyakinan kelas. Kemudian dalam proses pembelajaran ada siswa yang melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Kemudian mengembangkan pembelajaran dengan memperlihatkan konsep kompetensi sosial emosional. Kemudian di dalam kegiatan supervisi untuk mencapai arah pengembangan dan tujuan pembelajaran tersebut, Ibu Fitri sudah juga saya menanyakan apa strategi Ibu Fitri untuk mewujudkannya, mempersiapkannya untuk menuju pencapaian tujuan pembelajaran dan arah pengembangan tersebut. Ibu Fitri di sini sudah dijelaskan diferensiasinya. Ibu Fitri sudah melakukan asesmen diagnosis, ya, melalui Google Form, yang kemudian menggunakan pembelajaran discovery learning dan problem based learning, kemudian disertai dengan menggunakan LKPD dan kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Fitri sudah melakukan pembelajaran, ya kan? Kita lihat bersama-sama itu praktekkan juga. Kira-kira menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Saya lakukan hampir sudah memenuhi FPP yang sudah saya capai, tapi ada beberapa peserta didik yang kurang berpartisipasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Dari pembelajaran Ibu lakukan itu kan Ibu merasa senang, ya kan? Kira-kira dari yang kita lihat tadi, saya melihat tadi juga yang dari kita lihat di pasca sebelum kita melakukan observasi, bagaimana dengan indikator dari yang pencapaian Ibu tadi, Ibu tampilkan ke kelas, ya, yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian berkaitan dengan KIC-nya, kompetensi sosial emosionalnya, berkaitan dengan budaya
positifnya dalam kelas. Contohnya ibu menyampaikan budaya positif seperti ibu membiarkan anak untuk ikut kerjasama dengan baik ini kan, ada yang memupuk kerjasama. Itu bagaimana ibu melihatnya kalau yang ibu lakukan? Kalau pencapaian prinsip ada beberapa hal yang ingin tercapai, kemudian kalau untuk yang bekerja kelompok tersebut, dalam kelompok itu ada juga beberapa peserta didik yang kurang berpartisipasi. Jadi kalau menurut saya melihat, bagaimana sih ibu melihatnya tadi dalam pembelajaran ibu yang belum tercapai tadi? Kalau yang belum tercapai, saya memberi beri peringatan kepada peserta didik kalau bisa ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan kerja kelompok. Ibu kan memberikan peringatan nih, itu berkaitan dengan restitusi ya, restitusi yang ibu lakukan dalam pembelajaran itu peringatan itu seperti apa tuh? Memberikan apakah berupa hukuman atau berupa pengembangan kompetensinya atau yang bentuk yang lain gitu? Berupa kata-kata motivasi, kalau misalnya tidak ikut nanti tidak bisa Gitu. pembelajaran berikutnya. Memang saya selama melihat saya melihat mencatat selama observasinya, kegiatan selama observasi, memang saya melihat ibu sudah melakukan sedikit restitusi ya. Nah, cuman saya mau nanya sama ibu, kira-kira menurut ibu dan anak siswa bermasalah tadi itu di restitusinya, dan ibu pun sudah menyampaikan juga dalam proses kita sebelum kita melakukan praobservasi ini, saya lebih sulitnya di melakukan restitusi, menyampaikan permasalahan-permasalahan di saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, kira-kira menurut ibu apalagi kendala-kendala ibu untuk dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran tadi itu? Kalau menurut saya kendalanya itu siswa ini dia kurang untuk literasi. Jadi ya literasi dalam membaca petunjuk LKPD itu mereka kurang. Jadi selalu bertanya dan bertanya gitu. Padahal di dalam LKPD itu sudah ada, tapi literasi mereka untuk membaca itu tidak mau. Oh gitu ya, Bu ya. Sepengetahuan ibu ya, kalau anak kita sudah mengetahui ini, kita sudah memakai nih berbagai macam metode pembelajarannya. Tadi ibu juga sudah menampilkan diferensiasinya dua ya kan. Berkaitan dengan literasi ini, bagaimana ibu kira-kira ibu bisa menangani masalah literasi ini di dalam pembelajaran kalau menurut ibu kira-kira? Saya sebelum pembelajaran tadi memang untuk pembelajaran sebelumnya itu pernah saya lakukan. Kalau sebelum belajar itu ada literasi sedikit, membaca mengenai misalnya untuk ilmuwan apa sih yang cocok untuk materi kita, kemudian dibaca literasi, kemudian mereka menjelaskan ke depan. Saya suruh satu dua orang membacakan literasi. Ini saya balik dulu ya, saya balik dulu. Kan masalahnya di literasi kan, dalam pembelajaran kita harus dalam pembelajaran apapun pelajaran kita meminta anak melakukan literasi ya kan. Terkait dengan pembelajaran ibu juga di dalam kelas tadi kan konsennya itu di literasi ya kan. Ini kan sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran dan sangat mempengaruhi terhadap metode apa saja yang kita gunakan ya kan. Jadi langkah yang ibu jadi masalah lagi literasi ini apalagi? Aku kalau masalah editing Kenapa literasi anak ini kurang gitu? Kerjasama sama desa kelompok teman sejawat Kurang juga. Ya. Akhirnya literasinya literasinya jadi kurang. Jadi mereka kalau sudah dapat ini ya cuma tiga orang aja yang literasi, yang 2 orang lagi nggak ikut partisipasi. ya itu yang kita lakukan restitusi ya Bu ya kan, sebenarnya itu yang kita lakukan restitusi ya kan. Kemudian nih ada nggak hal-hal yang bisa, kan sudah kita ketahui Bu bahwa anak-anak ini kurang berkomunikasi baik dengan kelompok, kurang membaca, itu kita identifikasi permasalahan anak tersebut. Menurut ibu kira-kira bagaimana sih caranya ibu menguatkan literasi dalam pembelajaran yang bisa ibu lakukan? Saya mengajak kembali lagi siswanya, coba diulang lagi, baca lagi, memotivasi lagi, coba dibaca lagi.
dibaca lagi. Ah, Selain itu ada nggak Bu bisa Bu lakukan selain Bu melakukan membaca gitu untuk membaca lagi, kira-kira menurut pemikiran Ibu bagaimana sih siswa saya ini dalam pembelajaran ini kan kita tahu dan nih ini kurang literasinya. Nah kita menghimbau anak itu suruh baca lagi ya kan. Nah ada nggak langkah-langkah lain yang Ibu pikirkan supaya sebelumnya? Oke, yang kedua langkahnya ini teman sejawat. Misalnya temannya sudah paham, jadi yang kawan yang belum pahami coba ajarin teman yang belum paham. Oh gitu ya, berarti ada pembelajaran rantai ya. Nah, ya. Nanti pas di presentasi nggak yang harus yang bisa yang saya panggil, yang tidak bisa yang saya Panggil lagi. presentasi. Ini Bu kita kaitkan dengan pembelajaran diferensiasi. Memang di dalam pembelajaran diferensiasi itu Bu ya, nah kan siswa itu memiliki kemampuan mengetahui pembelajaran itu berbeda-beda. Ya kita sudah Ibu melihat di dalam diagnosis Ibu sebelum pembelajaran ada yang Ibu mengajukan pertanyaan tentang kognitifnya dan kognitif itu Bu sudah menulis. Tentu kan di situ nampak tuh anak yang mampu dan tidak mampu ya kan. Terkait dengan literasi ini Ibu melakukan rangkaian tadi ya, pembelajaran rangkaian itu yang sudah mengetahui disampaikan lagi kepada teman yang lain ya. Selain Ibu suruh dia membaca secara keseluruhan. Kemudian langkah yang Ibu terhadap nih kan mungkin saya rasa Ibu lebih sukanya yang kedua nih rasanya saya. Ya kan? Atau yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Nah, kemudian gimana sih Bu langkah-langkah Ibu nih menerapkan itu literasi berjenjang ini ya kan dari yang pandai kepada yang tidak pandai ya siswa yang kurang memahami kepada siswa. Nah, gimana langkah yang terbaik menurut Ibu? Terbaiknya itu tadi bisa secara acak, dari panggil secara acak sudah menyampaikan kawan yang bisa mengajari dengan kawan yang tidak bisa. Kemudian pada saat presentasi saya acak. Presentasi diacak gitu. Presentasi diacak, nggak harus yang kawan yang bisa. Ini yang kawan yang tidak bisa kita coba sudah bisa nggak dia menjelaskan dari kawan yang sudah bisa, yang sudah paham pelajaran. Nah kemudian Bu kan Ibu melakukan acak-acak tuh. Ya. Di situ kalau Ibu merasa kira-kira kendalanya apa tuh rencana tadi tuh kalau seandainya diacak nih seperti ini acak nih kan Ibu menunjuknya nih apa yang kalau pikir-pikir dari rencana yang Ibu lakukan nih nanti nih kalau saya lakukan ini kan bisa kita berpikir bisa lakukan ini ini kendalanya nih bisa lakukannya kira-kira ada nggak Kendalanya waktunya. di waktunya ya memang kita butuh waktunya itu ya Waktunya kendala. Karena dalam satu kelompok itu kan terdiri dari 6 orang. Jadi yang dari satu kelompok itu paling yang bisa banyak itu 3 orang. Itu tentunya 3 orang lagi yang belum paham. Jadi waktu yang terkendala. Oke, terkait dengan rencana aksi yang dilakukan tadi, nah ya Bu ya. Kemudian saya melihat keyakinan Ibu. Kira-kira menurut Ibu nih, bagaimana sih langkah selanjutnya Ibu melakukan ya rencana Ibu tadi itu ya berkaitan dengan literasi dan pembelajaran karena disitulah Ibu merasa kelemahan dalam proses pembelajaran Ibu. Kita melihat anaknya kurang mampu untuk menafsirkan pembelajaran dia sendiri ya kan karena literasi. Kira-kira nih bagaimana sih langkah-langkah Ibu ke depannya nanti terhadap langkah ke depannya saya berusaha memodifikasi pembelajaran terus. Jadi enggak misalnya pertemuan ini model pembelajarannya seperti ini. Yang pertemuan berikutnya karena tidak cocok ini saya ganti lagi dengan yang lain. Jadi pun dia tidak bosan dan kadang jadi motivasi dan terkejut ya. Ini apalagi nih Bu model pembelajarannya. Gitu untuk tertantang mereka juga. Ya, tentunya Ibu akan mengulangi lagi ya di kegiatan ini di kedepannya ya sebagai bentuk konsistensinya untuk masalah masalah terhadap bagaimana sih caranya kita menghadapi literasi siswa ini tentu konsistensi. Mungkin Ibu tadi sudah Ibu sampaikan juga tadi memberikan pembelajaran yang berbeda tapi maksudnya itu adalah untuk literasi tadi. Kira bagaimana nih Bu keyakinan Ibu terhadap pelaksanaan untuk pembelajaran literasi ke depan itu? Kalau konsisten kita lakukan seperti itu ya mudah-mudahan anak
bisa untuk literasinya lebih bagus lagi dan lebih meningkat lagi. Terkait dengan literasi tadi Bu, ya Bu ya. Ada nggak yang ingin lagi yang Ibu ingin kembangkan nanti? Selain ya literasi itu, apakah caranya Ibu kembangkan atau yang hal yang lain yang Ibu kembangkan dari literasi? Selain itu cara mereka berpendapat. Oh, itu Bu kembangkan nanti. Iya, cara berpendapat di depan itu, berpresentasi itu mereka masih kurang. Oke. Jadi Ibu lakukan lagi di pembelajaran berikutnya. Iya. Itu hal-hal yang Ibu kembangkan ya. Baik Bu, tadi ini sudah kita lihat ya Bu ya, dari apa yang Ibu telah Ibu sampaikan berkaitan dengan pembelajaran Ibu. Kira-kira nih Bu, apa yang sih yang Ibu dapat simpulkan nih dari pembicaraan kita ini? Dapat saya simpulkan kalau materi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini memang kita harus menyiapkan semua kesiapan ya. Iya. Kesiapan anak belajar, kemudian kita siapkan juga model-modelnya, metode apa saja yang harus kita siapkan, bahan-bahan, alat dan bahannya juga. Jadi memang harus siap semuanya. Jadi dari situ anak-anak pun juga siap untuk belajar. Terkait dengan literasinya bagaimana? Terkait dengan literasinya tadi ya memang kita memang harus memantau terus anak-anak untuk memang harus berliterasi, karena kalau anak-anak tidak dipantau literasi memang mereka kadang mencuri-curi untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, terkait yang tadi Bu, literasi dengan metode yang Ibu akan sampaikan seperti apa nanti? Literasi dengan metode model. Iya, yang model Model tadi yang ya kan saya Ibu tadi ada menyampaikan langkah-langkah itu tadi nanti Ibu merasa simpulkannya. Simpulannya sudah cukup. Hah? Sudah cukup apa? Ibu menyimpulkannya tadi Iya. metodenya itu melakukan pembelajaran berganti-ganti. Iya, modelnya dengan bervariasi lagi. Iya, bervariasi Tapi lagi. dengan makna yang literasi tetap ditingkatkan. Oke. Oke, itu saja Ibu. Mungkin ke depan Ibu mungkin bisa menerapkan lagi metode ini dengan baik. Ya, konsep Ibu di dalam literasi. Memang kita tadi Ibu sudah sampaikan tadi bahwa literasi itu memang juga sangat mengaruh besar terhadap pembelajaran. Kita harus melakukan inisiatif inovasi dalam yang Ibu sampaikan ya, inovasi dalam pembelajaran. Mungkin Ibu menukar metode-metode dalam pembelajarannya tadi untuk membuatkan literasi siswa dalam kelas. Terima kasih Bu, coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu mendapat kesuksesan dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.